teman-teman semua, kembali lagi di video kita. Nah, di video kali ini kita akan membuat tutorial tentang Google Colab. Nah, sebelum ke tutorial, teman-teman harus tahu dulu apa sih itu Google Colab. Kita cari pengertiannya dulu ya. Nah, ternyata pengertian dari Google Colab sendiri atau bisa disebut dengan Google Collaboratory adalah platform berbasis cloud gratis dari Google yang memungkinkan pengguna menulis, menjalankan, dan berbagi kode Python langsung melalui browser tanpa perlu instalasi. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan apa sih itu Google Colab? Selanjutnya kita langsung aja ke tutorialnya. Di sini karena aku belum punya aplikasinya, aku masuk melalui Google Chrome ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini bisa mencari dulu Google Colab. Google Colab. Nah, setelah kalian ketik, teman-teman bisa langsung klik yang ini teman-teman. Yang ini ya. Klik. Setelah masuk, teman-teman pasti akan dilihatkan dengan dua pilihan ini, yaitu Open Colab atau New Notebook. Teman-teman klik New Notebook ya. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Nah, setelah kita klik, kita akan ditampilkan dengan menu seperti ini. Tampilan seperti inilah yang disebut dengan Google Colab. Nah, di sini, ini ya, garis panjang ini digunakan untuk memasukkan kode-kode Python, teman-teman. Sekarang aku contohin, aku mau masukin kode. Nih, misal print dalam kurung titik, sorry ini belum dispasi. Aku suka buah. Lalu kita klik yang ini di pojok kiri. Kita tunggu. Nah, jika kita sudah memasukkan kode dan kodenya benar, tampilannya akan seperti ini. Ya, teman-teman, tampilannya akan seperti ini. Tetapi jika kita memasukkan kodenya salah, otomatis tampilan yang ditampilkan bukan seperti yang pertama, melainkan seperti ini. Tandanya ada yang merah. Yang merah ini merupakan bagian yang salah, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman udah masukin kode tapi ada tanda merahnya dan teman-teman nggak bisa melihat ini, kita lihat dari sininya. Kalau merah berarti kita masih salah. Kita betulin. Nah, kayak gini udah bener. Selanjutnya kita beralih ke garis 3 di pojok kiri atas. Kita klik dulu garis 3-nya. Nah, di sini ada berbagai menu di Google Colab, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Kita akan jelasin satu persatu tentang menu ini. Yang pertama di sini ada menu file. Ini menu file ya, teman-teman. Nah, jadi pengertian dari menu file sendiri adalah menu yang digunakan untuk mengelola notebook di Google Colab, seperti membuat notebook baru, membuka, menyimpan, mengganti nama, mengunduh, dan mencetak. Ketika teman-teman mengklik file ini, teman-teman bakal lihat beberapa opsi ya, teman-teman. Nah, di sini Nah, di sini teman-teman bakal lihat beberapa opsi ya. Aku dijelasin di ini buka notebook contohnya. Nah, di buka notebook ini berfungsi untuk membuka notebook yang sudah ada baik dari Google Drive, GitHub maupun hasil unggahan file. Nah, di sini juga masih banyak lagi ya teman-teman, seperti simpan atau save yang berfungsi untuk menyimpan perubahan pada notebook yang sedang dikerjakan. Nah, masih banyak lagi ternyata. Biar mempersingkat waktu, aku langsung slide aja ke menu selanjutnya ya teman-teman, yaitu ada di menu edit. Menu edit berfungsi untuk mengubah dan memperbaiki isi notebook, baik maupun teks seperti memotong, menyalin, menempel, unduh, rendo, dan mencari teks. Beberapa pilihan di menu edit
seperti undo, batalkan, digunakan untuk membatalkan tindakan terakhir yang dilakukan. Rendo, ulangi, digunakan untuk mengulangi kembali tindakan yang sebelumnya dibatalkan. Cut, potong, berfungsi untuk memotong teks atau kode yang dipilih. Copy, salin, digunakan untuk menyalin teks atau kode yang dipilih. Paste, tempel, Oke, berfungsi untuk selanjutnya adalah menempelkan teks menu atau view. kode yang telah disalin atau dipotong. Dan masih banyak lagi opsi yang ada. Kalian bisa gunakan sesuai kebutuhan kalian. View tampilan digunakan untuk mengatur tampilan notebook seperti menampilkan atau menyembunyikan toolbar, panel file atau output. Ada beberapa opsi pada menu view. 1. Daftar isi berfungsi untuk menampilkan daftar isi berdasarkan judul pada sel teks markdown sehingga memudahkan navigasi dalam notebook. 2. History kode digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan kode program agar notebook terlihat lebih rapi. 3. Mulai slideshow berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan hasil keluaran output dari kode. 4. Luaskan bagian digunakan Oke, untuk sekarang kita memperluas lanjut ke semua menu bagian berikutnya yaitu insert. atau session yang sebelumnya dilipat, dan masih banyak opsi lainnya yang bisa digunakan. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Insert, sisipkan, berfungsi untuk menambahkan sel baru baik kode kel maupun teks kel. Berikut penjelasan opsi-opsi yang ada pada menu insert. Sisipkan di Google Colab. 1. Kode sel atau sel kode digunakan untuk menambahkan sel berisi kode program, misalnya Python, yang dapat dijalankan. 2. Teks sel atau sel teks berfungsi untuk menambahkan sel teks atau markdown yang digunakan untuk menulis judul, penjelasan, atau catatan. 3. Add sel above atau tambah sel di atas digunakan untuk menambahkan sel baru di atas sel yang sedang dipilih. 4. Add sel below ditambahkan atau tambah sel di bawah berfungsi untuk menambahkan sel baru di bawah sel yang sedang dipilih. Kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke menu berikutnya yaitu menu runtime. Yang ini ya teman-teman ya. Oke. Pengertian menu runtime adalah menu yang digunakan untuk menjalankan, mengatur, dan mengelola eksekusi kode pada notebook Google Colab. Melalui menu ini, pengguna dapat menjalankan kode, menghentikan proses, serta mengatur jenis runtime yang digunakan. Opsi-opsi pada menu runtime sebagai berikut. 1. Run shell, jalankan sel, digunakan untuk menjalankan sel kode yang sedang dipilih. Run all, menjalankan semua, berfungsi untuk menjalankan semua sel dalam notebook dari atas ke bawah. 2. Run before, jalankan sel sebelumnya, digunakan untuk menjalankan semua sel yang berada di atas sel yang dipilih. 3. Run after, sejalankan sel setelahnya, berfungsi untuk Lanjut ke menjalankan menu semua tools. sel yang berada di bawah sel yang dipilih. Dan masih banyak opsi yang dapat digunakan. Kalian sesuaikan dengan kebutuhan ya. Menu Tools adalah menu yang digunakan untuk mengatur pengaturan notebook dan alat bantu tambahan di Google Colab. Menu ini membantu pengguna menyesuaikan tampilan, perilaku editor, serta pengaturan lain agar proses penulisan dan eksekusi kode menjadi lebih nyaman dan efisien. Opsi-opsi pada menu Tools antara lain sebagai berikut. Pertama, setting. Digunakan untuk mengatur preferensi Google Colab seperti tampilan editor, tema, font dan ukuran teks, dan pengaturan editor kode. Kedua, command palette. Berfungsi untuk mencari dan menjalankan perintah dengan cepat tanpa membuka menu satu persatu. Ketiga, keyboard shortcut. Digunakan untuk Oke, melihat sekarang dan kita lanjut ke mengatur menu kombinasi terakhir. tombol pintasan agar pekerjaan lebih cepat.
dan masih banyak lainnya. Kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Menu help adalah menu yang digunakan untuk mendapatkan bantuan, panduan, dan informasi terkait penggunaan Google Colab. Menu ini membantu pengguna memahami fitur, menyelesaikan masalah, serta memahami cara menggunakan Google Colab dengan benar. Opsi-opsi pada menu help adalah: pertama, view help, digunakan untuk membuka panduan dan dokumentasi resmi Google Colab. Kedua, search help, berfungsi untuk mencari topik atau masalah tertentu dalam pusat bantuan Google Colab. Ketiga, report a bug, digunakan untuk melaporkan kesalahan atau gangguan yang terjadi pada Google Colab. Keempat, keyboard shortcut, berisi daftar pintasan keyboard untuk mempercepat penggunaan Google Colab. Menu help adalah menu yang digunakan untuk mendapatkan bantuan, panduan, dan informasi terkait penggunaan Google Colab. Menu ini membantu pengguna memahami fitur, menyelesaikan masalah, serta memahami cara menggunakan Google Colab dengan benar. Opsi-opsi pada menu help adalah: pertama, view help, digunakan untuk membuka panduan dan dokumentasi resmi Google Colab. Kedua, search help, berfungsi untuk mencari topik atau masalah tertentu dalam pusat bantuan Google Colab. Ketiga, report a bug, digunakan untuk melaporkan kesalahan atau gangguan yang terjadi pada Google Colab. Keempat, keyboard shortcut, berisi daftar pintasan keyboard untuk mempercepat penggunaan Google Colab. Kelima, about Colab, menampilkan informasi tentang Google Colab seperti versi dan detail sistem, dan masih banyak lainnya. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Nah, teman-teman, jadi mungkin hanya itu video tutorial dari kami. Kami akhiri. Bye.